Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku yang terkasih, teruslah menyembah Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu menyembah Dia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini. Untuk itu, mari perlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan video ini. Bagi Anda semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Metanoia Meno Peribateo. Saya akan mulai firman Allah next. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Saudara tidak usah buka Alkitab. Nanti setelah khotbah selesai saudara baru buka Alkitab, baca ulang. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya stop dulu sebentar. Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Seperti kita dari ibadah sebelum COVID sampai sekarang ibadah online tidak pernah kita duga. Dan itu tidak pernah ada dalam rencana pikiran manusia. Datangnya tiba-tiba, langsung. Seperti itu nanti kedatangan Anak Manusia. Saudara, kalau kita perhatikan dua ayat ini ada dalam satu perikop. Nanti saudara lihat di Alkitab manual di rumah. Dua ayat ini ada dalam satu perikop atau satu judul. Ada dua ayat yang ditulis dalam arti yang hampir bersamaan artinya. Saudara, ketika saya dapatkan ini dari Tuhan, mata rohani saya seperti kayak dibuka lebar. Ketika saya dapatkan rahasia ini dari Tuhan secara langsung, ketika saya berdoa apa yang harus saya sampaikan hari ini, mata rohani saya seperti dibuka lebar sama Tuhan. Dalam satu perikop ini ada dua ayat yang ditulis dalam arti yang hampir bersamaan. Next. Dan mengapa Tuhan katakan dalam ayat 42 berjaga-jagalah, sedangkan dalam ayat 44 siap sedia? Kenapa di ayat 42 berjaga-jagalah, kenapa di ayat 44 Tuhan Yesus tidak katakan juga berjaga-jagalah, tapi Yesus katakan siap sedia? Next. Saya akan berikan dulu arti sebenarnya menurut bahasa aslinya. Berjaga-jagalah seperti yang sudah saya sampaikan, Gregoreo. Gregoreo artinya bersiaga, aktif, bangun. Bangun itu artinya tidak tidur, itu Gregoreo, itu berjaga-jaga. Sedangkan di ayat 44 siap sedia itu artinya bahasa aslinya adalah hetoimos. Artinya siap dalam menghadapi apapun. Jadi hampir sama artinya berjaga-jaga ayat 42, ayat 44 siap sedia. Tapi arti menurut bahasa aslinya itu beda. Kalau yang berjaga-jaga itu bersiaga, aktif, bangun. Sedangkan yang ke-44 itu siap dalam menghadapi segala sesuatu. Apapun kemungkinan yang akan terjadi itu sudah siap. Itu yang ayat 44. Next. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu artinya tidak tidur semalam suntuk. Kalau orang kerja
dapat shift malam, dia tidak akan tidur semalam suntuk. Berjaga-jaga. Yang kedua artinya berawas-awas, berhati-hati. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan siap sedia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sudah bersedia untuk melakukan apa saja, sudah bersedia. Itu artinya siap sedia. Next. Dan mengapa Tuhan katakan dalam ayat 42 berjaga-jaga, dalam ayat 44 siap sedia? Next. Ini saudara, kita harus naik level. Bukan hanya berjaga-jaga, naik level, siap. Bukan hanya Gregorio, tapi hetoimos. Makanya di ayat 42, ini saya merinding saudara ngomong ini saudara. Makanya di ayat 42 Tuhan Yesus ngomong berjaga-jaga. Ayat 44 Yesus ngomong siap sedia. Kita harus naik level. Jangan hanya berjaga-jaga, tapi siap. Next. Kalau kita mau punya gawe, kita mau mantu lah, katakan kita mau mantu. Berjaga-jaga itu beli baju, beli sepatu, beli tas, itu berjaga-jaga. Kalau siap sedia, semua apa yang kita beli ini sudah kita pakai. Mau berangkat, mantu, sudah hari H, sudah tanggalnya, sudah jamnya, itu siap. Saudara bisa bedakan ya antara level berjaga-jaga dan level siap. Kalau level berjaga-jaga, aku kate mantu rek, wis dicepakno sik kuwabe, beli baju, beli sepatu, beli tas, beli semua, beli apa-apa. Yang namanya siap, apa yang kita beli itu sudah kita pakai semua, wis karindang budale tok. Itu namanya siap. Next. Ini berjaga-jaga. Noto koper, mau pergi, berkemas-kemas, berjaga-jaga. Next. Kalau ini namanya siap. Kita harus naik level. Sudah bukan waktunya lagi toto-toto koper. Harusnya kita seperti ini, siap. Nanti saya akan ungkapkan mengapa kita harus siap. Sudah bukan levelnya berjaga-jaga lagi. Next. Saya akan sedikit sampaikan tentang hal ini sebelumnya. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga kalau kondisi rohani kita bangun tidur, sedangkan berjaga-jaga tadi artinya baik bahasa aslinya maupun bahasa Indonesia artinya adalah bangun, tidak tidur, aktif. Itu level berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga kalau kondisi rohani kita bangun tidur. Level berjaga-jaga aja nggak bisa, apalagi masuk level siap. No, tidak akan bisa. Ini harus dibetuli dulu. Kita punya kondisi rohani ini harus dibetuli dulu. Jangan kondisi rohani kita bangun tidur. Ini bukan level berjaga-jaga, bukan. Karena berjaga-jaga menurut bahasa aslinya artinya aktif, bangun, tidak tidur. Itu berjaga-jaga, Gregorio. Jadi kalau kondisi rohani kita seperti ini, bangun tidur, mohon maaf, itu masih jauh dari level siap. Level berjaga-jaga aja enggak masuk syaratnya kok. Next. Ini saudara, yang namanya Gregorio itu aktif terus dan tidak tidur. Ini baru namanya level berjaga-jaga. Rohani aktif terus tidak pernah tidur. Ini baru level berjaga-jaga namanya saudara. Untuk kesini aja kita sudah agak-agak berat tuh saudara. Benar nggak saudara? Untuk kesini nih apalagi dengan ibadah online saudara.
Memang saya secara pribadi itu kurang-kurang nyaman. Tapi Tuhan katakan kamu harus biasakan ibadah online. Jangan-jangan nanti setelah online langsung masuk Amos. Oh iya Tuhan. Ini baru level berjaga-jaga itu seperti ini kondisi rohani. Next. Bagaimana caranya untuk menjaga supaya rohani kita tidak tidur atau mati rohani? Next. KKR setiap hari. Kebaktian kebangunan rohani setiap hari. Itu yang buat kondisi rohani kita tidak tidur bangun. Setiap hari harus ada KKR. Kebaktian kebangunan rohani setiap hari dalam hidup kita. Next. KKR continue. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman dan berdoa. Itu harus setiap hari. Kalau saudara mau di level berjaga-jaga loh, bukan sampai level siap loh ya. Hanya di level berjaga-jaga itu aja saudara harus KKR continue setiap hari di rumah. Next. Paulus, Nuh, Ayub, Daniel, Daud dan semua tokoh dalam Alkitab yang membuat mereka bisa bertahan dan memiliki iman yang kuat. Kuncinya hanya satu, hidup bergaul dengan Allah. Di zaman seperti ini, saudara saya sampaikan sedikit. Kita hidup di zaman ini kita harusnya bangga saudara. Mengapa saya katakan bangga? Kita harus bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur hidup di zaman seperti ini? Para nabi yang ribuan tahun sudah menubuatkan hari-hari seperti ini. Mereka, beliau itu, para nabi yang menubuatkan itu, mereka tidak bisa hidup di zaman di mana nubuatan mereka digenapi. Tapi sekarang kita sedang hidup di zaman di mana nubuatan mereka digenapi. Hati-hati. Pergunakan waktu yang ada. Para nabi yang menubuatkan tentang hari-hari ini, mereka tidak bisa menikmati penggenapan apa yang mereka nubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sekarang generasi kita, ini generasi yang sedang menikmati nubuatan para nabi beribu-ribu tahun yang lalu. Hati-hati dengan hari-hari ini. Kita harus ambil keputusan keras, tegas. KKR continue setiap hari harus kita lakukan. Karena sekarang ibadah kita sudah di kuning online. Sebentar lagi Amos 8, 11, 12. Next. Banyak atau sedikitnya ibadah saudara akan menentukan kualitas berjaga-jaga saudara. Banyak atau sedikitnya ibadah saudara, baik di gereja, baik online, baik di rumah, itu akan menentukan kualitas berjaga-jaga saudara. Next. Setiap hari Bunda Esther pompa terus rohani saudara, supaya rohani saudara tidak tidur. Biar saudara bosan, biar saudara tidak menerima dan sebagainya. Pokoknya Bunda Esther akan tetap membabi buta untuk memompa rohani saudara supaya tidak tidur. Tidak mudah saudara sehari 3 kali menyiapkan lagu, menyiapkan doa, menyiapkan renungan, itu tidak mudah. Sekalipun itu renungan kadang bukan saya selingi dengan hamba Tuhan lain. Saya harus mencari dulu, saya harus dengar dulu, saya harus koreksi dulu. Apakah ini cocok buat warga ABC Mosar? Tidak mudah. Saya lakukan itu 3 kali sehari. Next. Saya sangat sedih sekali. Karena sikon maka kita harus beribadah online. Sekuat-kuatnya iman seseorang, kalau terus-menerus mengikuti ibadah online, maka sedikit demi sedikit pasti akan mengalami penurunan rohani. Tidak orang lain, saya sendiri. Saya kalau suruh ikut ibadah online, saudara, gak enak sama sekali, gak enak.
Tapi kembali lagi, seperti yang di depan saya katakan, ini kesempatan yang masih Tuhan berikan. Nikmati ibadah online. Enak, ndak enak, nyaman, ndak nyaman, nikmati. Karena sebentar lagi kita masuk Amos 8, 11, 12. Next. Saya tetap berdoa agar warga ABC Mosar mengikuti ibadah online dengan hormat dan takut akan Tuhan. Walau memang kurang sedikit nyaman. Sesuai dengan Ibrani yang saya kirim kepada saudara kemarin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Kalau kita sekarang nggak bisa ibadah tatap muka, ibadah online, ikuti ibadah online dengan hormat dan takut akan Tuhan. Next. Saudaraku, yang Tuhan mau rohani kita bukan hanya pada level berjaga-jaga, akan tetapi naik terus sampai pada level siap. Next. Sekarang saya tanya, posisi saudara sekarang di mana? Di level yang mana? Di level berjaga-jaga atau di level siap? Saya tanya kepada saudara semua. Dengar dengan jelas pertanyaan saya. Detik ini, sekarang ini, engkau sedang berada di level yang mana? Berjaga-jaga atau siap? Next. Kalau ditinjau dari sudut tanda-tanda zaman, seharusnya detik ini kita ada di posisi siap. Saya anjurkan, saya himbau, saya sampaikan dengan penuh cinta. Kalau ditinjau dari sudut tanda-tanda zaman, seharusnya posisi kita detik ini adalah di posisi siap. Sudah bukan lagi di level berjaga-jaga. Next. Tanda-tanda zaman yang mana sih yang belum terjadi? Kalau tadi saya ngomong, menurut tanda-tanda zaman, seharusnya kita sudah pada level siap. Sekarang saya mau tanya sama saudara, tanda-tanda zaman yang mana sih yang belum terjadi? Next. Munculnya nabi-nabi palsu, peperangan, pemberontakan, gempa bumi yang dahsyat, bukan hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Penyakit sampar atau wabah atau penyakit menular. Kelaparan. Next. Hal-hal yang mengejutkan. Tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nyawa kita terancam dan kita akan dibenci oleh karena nama Kristus. Next. Dan juga keadaan manusia pada akhir zaman yang mana yang belum terjadi? Next. Mencintai diri sendiri, hamba uang, sombong, pemfitnah, tidak peduli agama, kasihnya menjadi dingin, tidak suka yang baik dan lain-lain. Next. Semua yang tadi saya bacakan sudah terjadi dan sudah mulai tergenapi satu persatu. Karena itu terlambat kalau rohani kita masih di level berjaga-jaga. Tanda zaman mana yang belum digenapi? Kalau detik ini level rohani kita masih berjaga-jaga, telat. Next. Lalu, mengapa Tuhan masih belum juga datang? Wong semua tanda-tanda sudah terjadi, keadaan manusia akhir zaman juga sudah terjadi. Mengapa Tuhan masih belum juga datang? Next. Sekarang saya kembali tanya, kalau Tuhan datang detik ini, sudahkah kita di level siap?
Saya mau tanya, kalau detik ini Tuhan datang, sudahkah kita di level siap? Tidak usah menghakimi. Pertanyaan ini untuk diri kita sendiri. Untuk saya sebagai seorang pendeta, sudahkah saya di posisi level siap kalau detik ini Tuhan datang? Next. Bersyukurlah. Kalau detik ini Tuhan belum datang. 2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, Tuhan masih sabar menunggu kita tobat. Tapi ingat, waktu kesabaran ini, waktu kesabaran Tuhan ini ada batasnya. Dan batasnya itu sesaat lagi. Saudara jangan sinis. Dibukti ini Tuhan gak teko. Jangan sinis. Bersyukur lek detik ini Tuhan belum datang. Soalnya Tuhan saya sabar nunggu kita tobat. Tapi ingat, waktu kesabaran Tuhan ini ada batasnya. Kapan batasnya? Sesaat lagi. Hampir. Next. Detik ini sebenarnya kita sudah bukan lagi pada fase atau tahap berjaga-jaga. Melainkan detik ini seharusnya kita pada fase atau tahap siap. Next. Kalau toh sampai detik ini masih ada yang di posisi berjaga-jaga, saya beritahu, hendaknya engkau berlari kencang, bertobat, meninggalkan segala sifat, watak, karakter, kebiasaan-kebiasaan, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kita akan mengalami nasib yang sama dengan 5 gadis bodoh. Kelihatannya atau nampaknya berjaga-jaga, tapi begitu Tuhan datang, ketinggalan. Next. Semua apa yang Bunda lakukan di WA dan di Signal itu adalah untuk mengejar supaya warga ABC Mosar detik ini sudah di posisi siap. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Lebih dari itu mohon maaf, saya tidak bisa melakukan. Kemampuan saya hanya sampai di tahap ini. 3 kali sehari memberikan saudara doa, memberikan saudara renungan, mengajak saudara memuji Tuhan di pagi hari, supaya engkau bisa ibadah 3 kali sehari. Ini sudah Paul yang bisa saya lakukan. Saudara menuntut saya sebagai gembala lebih dari ini tidak bisa. Saya mau mengunjungi rumah saudara juga sekarang musimnya corona, tidak mungkin saya bisa besuk. Belum karuan yang dibesuki juga berani menerima saya. Belum karuan juga saya berani datang ke rumah saudara. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan. 3 kali sehari mengirim. Baik lewat WA Japri, baik lewat WA Mimbar Rohani, baik Signal Mimbar Rohani. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Next. Kalau semua aba-aba yang saya berikan kepada saudara, baik lewat khotbah maupun media sosial, itu semua tidak saudara ikuti dan lakukan. Wah, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana nanti apabila sesaat lagi Tuhan datang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nanti kalau Tuhan datang itu sifatnya sudah pribadi. Sudah bukan per KK, tapi per KTP kita diangkat ke surga. Kita sudah tidak bisa, kalau ada keluarga ketinggalan, kita sudah tidak bisa loh balik turun, nulungi mereka, tidak bisa loh saudara. Tuhan datang nanti hanya KTP yang berlaku, bukan KK. Jadi kalau Tuhan datang, saudara, Bunda tolong. Saya hanya bisa menangis dalam hati. Karena hanya KTP saya yang berlaku saat itu. Perorangan. Tapi sekarang semasa kita masih bisa hidup bareng-bareng, saya kerjakan semampu saya untuk membawa saudara dalam level siap.
Next. Oleh karena itu, persiapkanlah roh, jiwa, dan tubuh kita. Jika sewaktu-waktu Tuhan datang, kita bukan seperti ini. Terlambat dan hanya memandangi pesawat itu sudah berjalan. Oleh karena itu, persiapkanlah roh, jiwa, dan tubuh kita. Jika sewaktu-waktu Tuhan datang, kita bukan seperti gambar ini. Berdiri megangi koper, sama lihat pesawat yang sudah berjalan. Terlambat. Saudara mau bengok-bengok, ya apa pesawat itu tidak akan dengar. Mana mau itu? Pilotnya sama penumpang sepesawat balik lagi turun jemput saudara. Tidak mau. Itu pesawat. Lah nek kedatangan Tuhan terus ketinggalan koyok ngene, gak ngeri ta saudara? Tuhan belum datang aja seperti ini loh. Kematian dekat dengan kita. Setiap hari saya mendengar, baik orang kaya, orang miskin, orang sedang, mati. Pak Tio kemarin di doa Daniel katakan, Tuhan tolong kematian massal ini supaya jangan terus terjadi. Betul, ini kematian massal. Kepala Perkantas, saya baca beritanya kemarin. Ketua Full Gospel, bagian mana? Yang jelas bukan bagian Jawa Timur, saudara. Juga ada yang meninggal karena COVID. Dr. Tri, kedua anaknya masih dirawat, yang Dion sudah sembuh, yang Eldo masih dalam perawatan, pakai napas. Saya ada fotonya. Lah nek kita koyok ngene ketinggalan, tambah dunia ini sudah bagaimana saudara keadaannya. Kalau saya ngomong gini, saya bukan berarti mengintimidasi saudara. Saya hanya membawa saudara untuk ingat, naiklah pada level rohani, siap. Next. Kejar pertobatan. Kejar hidup benar. Kejar kekudusan. Supaya nama kita tercatat di surga. Sebab kalau kita tidak kudus, nama kita tidak akan tertulis di surga. Saya jamin 100%. Karena surga itu kudus. Saya jamin 100%. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, nama kita tidak akan tertulis di surga. Karena surga itu kudus. Mengapa kita kejar 3 hal ini? Supaya nama kita tercatat di surga. Jangan selalu mengejar kesalahan orang lain. Itu tidak berguna sama sekali bagi kita. Malah menambah, menghalangi kita tidak bisa masuk surga. Jangan kejar kesalahan orang lain, kejar kesalahanmu sendiri. Jangan lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita di level siap? Next. Saudara, perhatikan gambar ini. Matius 24 ayat 4 dan 42 dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi dalam King James Version dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada jam berapa Tuhanmu datang. Di Alkitab terjemahan baru, kedatangan Tuhan dihitung dengan hari. Tapi di King James Version, kedatangan Tuhan dihitung dengan jam. Hati-hati saudara. Saya tidak mau katakan bahwa kedatangan Tuhan ini nanti. Tapi saya mau katakan kedatangan Tuhan sesaat lagi. King James Version bilang pakai hitungan jam. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada jam berapa Tuhanmu datang. Sedangkan di terjemahan baru, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di terjemahan baru mengatakan hari, di King James Version katakan jam. King James Version lebih mendekati terjemahan sebenarnya, betul?
Di TB itu hitungannya hari, di KJV hitungannya jam. Hati-hati saudara, kalau kita masih pada level berjaga-jaga, wis kari. Pesawat wis teko cik jogo-jogo, cik toto-toto, terus cik toto-toto koper. Seharusnya pesawat datang kita sudah di bandara, sudah masuk di perjalanan menuju pintu pesawat. Itu siap saudara. Hati-hati saudara. Bener hati-hati. Tanda mana yang belum digenapi? Sudah tergenapi semua loh. Ojo si enak-enakan santai, perhatiin rohanimu saudara. Cari uang itu perlu. Saya juga mendukung cari uang. Kalau saudara tidak cari uang di zaman gini, saudara tidak bisa makan. Firman Tuhan nulis orang malas tidak bisa makan. Itu ditulis di firman Tuhan, harus bekerja. Tapi ingat saudara, kita bekerja itu untuk perut sekarang. Tapi dilungkas sesaat lagi. Ini hitungannya kita masuk surga apa enggak. Itu ingat saudara. Ingat omongan saya ini. Hari ini, detik ini, ingat. Harus serius. Kita sudah hidup di zaman penggenapan nabi-nabi yang ribuan tahun menubuatkan. Beliau-beliau tidak bisa lihat penggenapan nubuatan beliau. Tapi kita sekarang sedang hidup di zaman generasi penggenapan nubuatan beliau. Next. Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ini sama-sama berjaga-jaga loh saudara. Gadis bodoh itu dia juga punya level berjaga-jaga. Jangan keliru saudara. Bukan hanya gadis bijaksana punya level berjaga-jaga. Gadis bodoh dia juga punya level berjaga-jaga. Next. Tapi untuk level siap, sorry. Hanya dipunyai oleh gadis yang bijaksana. Kalau kita hanya level berjaga-jaga, kita masuk gadis bodoh loh saudara. Bukan Bunda Esther yang ngomong. Firman Tuhan. Kalau kita hanya levelnya sekarang berjaga-jaga, kita masuk gadis bodoh loh. Karena gadis bodoh juga level berjaga-jaga. Tapi untuk masuk level siap, itu yang bijaksana. Next. Kalau ini tipe-tipe orang yang terlambat, ini adalah tipe-tipe orang yang hanya levelnya berjaga-jaga tok. Tidak pernah siap. Makanya telat. Pesawat sudah berangkat, dia baru nyampe bandara. Ini tipe-tipe orang yang, mohon maaf, yang bodoh. Yang hanya level berjaga-jaga tok. Noto klambi, bendino ndek koper. Percuma kan saudara kita lakukan itu. Kalau ternyata pesawat sudah berangkat baru kita sampai bandara. Wis tak koyo iki loh saudara, persis. Next. Pintu sudah tertutup. Bagi orang yang rohaninya tidak di level siap. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pakai waktumu untuk mengejar supaya engkau pada level siap. Sesuatu yang tidak berguna jangan dikerjakan. Pakai waktu itu untuk mengejar engkau agar engkau berada di level siap. Jangan pakai waktu senggangmu untuk hal-hal yang tidak berguna, belas tak ada gunane. Pakai untuk engkau mengejar level siap. Dikit-dikit doa, saudara bekerja, ada waktu dikit istirahat siang, doa baca firman. Gak apa-apa, wong ngomong sok suci, biarin. Yang penting engkau mengejar level siap. Ini tidak terjadi dalam hidupmu. Ono waktu titik, kayak baca firman, wong firman loh di genggaman kita, saudara di HP. Ono waktu titik doa, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus orang nama syuta. Saudara berdoa sedikit tuh, 1 menit, 1 detik, 2 detik ada waktu, gunakan untuk membuat kita pada level siap. Ojo digawe sing macam-macam sing gak ono gunane. Lek wis koyo ngene, iki gambar, tapi nek temenan jange Tuhan teko terus koyo ngene, pintu tertutup. Wah. Next.
Saya ingatkan sekali lagi, saudara yang dulu sebelum COVID ibadah raya Minggu saudara hormati, saudara patuhi, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, engkau berbahagia sekarang. Tapi nek sing biyen wis nasi jadi bubur dulu waktu sebelum COVID saudara gak ibadah, teman-teman tebus sekarang. Ikuti ibadah online dengan takut dan hormat akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sesaat lagi Amos 8, 11, 12 orang akan sulit cari firman.